Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di dalam mata kuliah metodologi penelitian bersama saya Sinta Nurani. Dalam tema kali ini kita akan membahas tentang penentuan topik dan identifikasi permasalahan. Dalam menyusun sebuah penelitian yang mulai terlebih dahulu kita lakukan sebelum menyusun proposal penelitian. Sebagai langkah pra penelitian kita, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Nah, identifikasi masalah yang kita temukan ini nanti kita kerucutkan menjadi sebuah rumusan masalah. Dari rumusan masalah akan menjadi sebuah topik atau judul penelitian. Tidak hanya cukup di judul, sebelum kita menyusun proposal kita harus menyusun sebuah outline atau draft penelitian, mini proposal kalau di dalam istilah mengajukan skripsi. Jadi kita bikin sebuah outline kira-kira apa saja yang mau kita bahas dalam penelitian kita, lalu kita telusuri apakah kita mampu melakukan itu, pertimbangannya bagaimana, dan ketika sudah oke, baru kita membuat sebuah proposal penelitian, sehingga apa yang kita akan jadikan sebagai sebuah penelitian itu memiliki kontribusi yang positif dan tidak memberatkan bagi kita sebagai seorang peneliti. Itu sebagai langkah pra penelitian yang bisa kita lakukan, dimulai dari melakukan identifikasi masalah. Kemudian apa isi dari masalah itu? Karena tidak mungkin sebuah penelitian wujud kalau tidak ada masalah. Dan hidup kita banyak diliputi dengan hal-hal yang berhubungan atau yang kita sering sebut sebagai problem, masalah. Nah, secara definisinya yang disebut masalah, yaitu adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan yang diinginkan, atau gap, das Sollen dan das Sein. Das Sein itu realita, sedangkan das Sollen itu adalah harapan, idealitas yang seharusnya. Sehingga ketika adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan, maka atau problem. Contohnya untuk jurusan komunikasi penyiaran Islam, isi media itu harusnya tidak diskriminatif, das Sollennya. Namun realitanya banyak dijumpai tulisan-tulisan yang bersifat diskriminatif. Opsi yang kedua, tulisan wartawan harusnya kan objektif secara das Sollennya, tetapi kenyataannya banyak dijumpai fakta-fakta subjektif atau secara das Sein di dalam sebuah tulisan wartawan. Dengan demikian, identifikasi masalah itu adalah yang paling urgent, yang menjadi keyword atau kata kunci dalam sebuah penelitian. Sebab mengidentifikasi masalah berarti mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti sesuai dengan perspektif cara pandang masing-masing peneliti. Karena bisa jadi masalah bagi A dan B, yang A versi A itu masalah, tapi bagi versi B itu bukan masalah, atau menurut B itu adalah isu yang menarik, sedangkan menurut A itu biasa-biasa saja. Maka bisa terjadi hal-hal yang berbeda dalam sebuah sudut pandang, tergantung peneliti masing-masing. Dalam konteks ini tentu skill atau peran sebagai seorang peneliti harus kita bisa menentukan identifikasi masalah yang tepat untuk penelitian kita itu apa, bidang kita di mana. Sebab selain itu menjadi
relevan dan penting, identifikasi masalah ini hal yang paling sulit dan krusial di dalam sebuah penelitian, karena akan mempengaruhi banyak terhadap strategi-strategi apa yang bisa diterapkan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Lalu kemudian bagaimana kita mampu menemukan masalah? Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan merujuk pada kehidupan sehari-hari atau dengan bersumber pada buku-buku penelitian sebelumnya, ya, referensi-referensi yang sekiranya berkaitan dengan bidang kajian kita. Dari kehidupan sehari-hari tentu ada banyak penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan dalam berbagai hal, apalagi bidang komunikasi dan penyiaran Islam itu sangat banyak. Kemudian pengaduan juga hampir di berbagai pos-pos strategis muncul banyak pengaduan yang dilakukan. Nah, ini juga bisa menjadi peluang untuk diteliti atau adanya persaingan media yang satu dengan media yang lain saling berkompetisi. Nah, itu menjadi sebuah ranah yang bisa diteliti. Atau kemudian kita membaca referensi, lalu kita menemukan sebuah hal yang menarik, dan kalau misalnya kita melakukan itu bisa dilakukan penyempurnaan atas kajian sebelumnya, atau bisa digunakan sebagai verifikator, memverifikasi penelitian yang sudah dilakukan, dan juga sebagai pengembangan dari teori yang sudah ada sebelumnya atau kajian-kajian ada di dalam penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa pertimbangan calon peneliti dalam mengangkat sebuah permasalahan. Pertimbangan pertama, apakah masalah itu sesuatu yang baru, yang menarik, dan menimbulkan rasa ingin tahu dari calon peneliti. Ini akan sangat berpengaruh ketika si peneliti itu mempunyai rasa ingin tahu yang cukup tinggi atas isu tersebut, sehingga dia bersemangat untuk meneliti. Pertimbangan yang kedua, apakah masalah itu sesuai dengan jurusan, kemampuan, dan latar belakang pendidikannya. Maka ini harus menjadi sebuah pertimbangan dasar kesesuaian antara bidang kita dengan apa yang mau kita teliti. Tidak usah mengambil resiko atas apa yang sulit kita jamah. Pertimbangan yang ketiga, apakah dengan metode tertentu dapat dikumpulkan data yang diperlukan? Metode apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya sudah ketemu metodenya, kira-kira dengan metode itu apa datanya, analisisnya itu bisa dikumpulkan dengan baik atau tidak? Yang keempat, apakah calon peneliti dapat menanggung segala pembiayaannya? Melakukan penelitian tentu butuh biaya. Nah, peneliti ini sanggup atau tidak? Maka ambil yang paling mudah dan paling memungkinkan untuk dilakukan. Tidak perlu melakukan penelitian di Papua, di NTT, kalau bukan Sultan, ya. Ambil yang ada di wilayah sekitar, yang berasal dari lingkungan sendiri yang biasa kita lihat, tidak banyak meribetkan hal-hal yang lain. Mengandung ancaman, bahaya, atau resiko lainnya. Ada resiko apa dalam judul tersebut? Ketika resikonya terlalu tinggi, ancamannya besar, ya bisa kita cari alternatif yang lebih ringan untuk kita lakukan, apalagi ranahnya skripsi. Pertimbangan yang terakhir, apakah calon peneliti dapat menyelesaikan dalam waktu yang telah tersedia? Durasi waktu untuk skripsi itu kan 1-2 semester. Nah, itu biar bisa selesai tepat waktu. Itu dari pertimbangan-pertimbangan yang bisa ditentukan seorang calon peneliti. Pertimbangan yang lain, pertimbangan dari sisi objektif, ya dari diri kita, itu harus mempertimbangkan masalahnya layak atau tidak untuk diteliti, menarik atau tidak. Itu bisa memiliki referensi teoritis yang jelas. Di samping kita melihat kondisi masalah atau isu yang layak diteliti itu, kita juga harus tahu
referensinya, referensi apa yang kita butuhkan, apakah dengan referensi itu kita dapat refreshing, kita dapat memberikan referensi rujukan-rujukan dalam sebuah penelitian. Dan secara subjektif, pertimbangan berdasarkan kredibilitas peneliti, apa kualifikasinya, apa bidang kemampuannya, itu juga harus ditonjolkan dari seorang peneliti dan sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu peneliti. Tidak asal-asalan saja, tapi memang memiliki kepakaran atau ahli atau sudah menempuh studi di dalam bidang yang sedang diteliti itu. Untuk menulis judul, karena berasal dari identifikasi masalah kemudian dibikin sebuah judul, yang harus diperhatikan adalah tentu sesuaikan dengan topik penelitiannya. Jangan sampai di dalamnya bahas apa, covernya isi yang lain, bahasnya kemana. Harus dikelopkan terlebih dahulu topik apa yang mau diangkat, dan itu bisa dijadikan sebagai kajian pengembangan dalam sebuah keilmuan. Kedua, memiliki referensi. Ini juga tidak kalah krusial, karena di dalam referensi terdahulu ini kita bisa positioning, menempatkan posisi kita ada di mana. Yang selanjutnya disusun dengan kalimat yang singkat dan jelas, sederhana, tidak terlalu banyak kata dalam sebuah judul, tidak bertele-tele. Biasanya hanya sekitar 14 kata, maksimal mentok itu 20 kata biasanya. Di dalam variabel, tempat dan masalah yang diteliti, sehingga pembaca di dalam kita membaca penelitian itu tahu kira-kira gambaran besar penelitian ini seperti apa, karena di dalam judul sudah tampak akan variabelnya, lokusnya di mana, masalah yang kira-kira diteliti itu apa. Poin yang kelima, fokus pada sasaran yang dituju. Jadi harus fokus apa yang mau saya tuju, itu tuangkan di dalam penulisan. Terakhir, memuat PMR, problem, method, result. Ini memang nggak semua penelitian seperti ini formatnya, tapi yang lebih baik dari sebuah penelitian itu memang menggunakan PMR ini. Problemnya seperti apa, metodenya bagaimana, result atau hasilnya seperti apa. Tiga variabel ini muncul di dalam sebuah judul. Sebagai contoh, di jurusan komunikasi penyiaran Islam, beberapa alternatif judul, misalnya komodifikasi agama dan desain komunikasi visual, analisis semiotik komodifikasi agama Islam terhadap desain kemasan shampoo Larissa, pesan dakwah dalam novel Sandiwara Bumi, kisah cinta para pemilik hati karya Taufik Roman El-Azizi, analisis wacana pesan dakwah, konstruksi dakwah dalam film animasi, analisis framing William Jameson dan Andre Madigioni pada film Recall Series episode 1-10. Contoh yang keempat, model penyajian pesan dakwah di media sosial Instagram, analisis isi pesan dakwah di akun dakwah Islam Official. 4 contoh ini bisa dijadikan sebagai sebuah model topik penelitian. Kalau yang pertama itu tentang analisis semiotik, kalau yang kedua analisis wacana, yang ketiga analisis framing, bagaimana media memframing, memberikan perspektif dari sebuah media, dan yang keempat adalah analisis isi, content analysis dari sebuah judul penelitian. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tingkatkan iman dan imun, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di dalam mata kuliah metodologi penelitian bersama saya Sinta Nurani. Dalam tema kali ini kita akan